Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Di kegiatan sore hari ini aku mau bikin tahu aci. Nah, kemarin yang sempat nanyain resepnya apa, bisa dibaca sendiri ya. Ini udah aku catat. Dan gimana caranya, step by stepnya, teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya di video ini. Dan sembari aku mau bikin tahu aci, di sini aku mau sering sharing tentang hidup minimalis, terutama tentang keuangan rumah tangga. Dan tema yang akan aku bahas kali ini adalah 5 faktor penyebab kita nggak punya tabungan nih. Semakin berkembangnya zaman, mungkin sebagian orang itu memikirkan atau berpikir bahwa mencari uang di zaman sekarang tuh ada plus minusnya atau ada tantangannya sendiri, ada kelebihan dan kekurangannya. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa di zaman sekarang lebih mudah karena banyaknya fasilitas dan teknologi yang memadai dan semakin berkembang serta semakin modern gitu ya. Namun kadang-kadang teknologi dan perkembangan zaman tersebut malah menyebabkan kita tuh jadi nggak punya tabungan. Sebenarnya apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan kita jadi nggak punya tabungan di zaman modern seperti sekarang ini? Dari yang pertama yaitu FOMO effect atau efek dari FOMO, yaitu sifat di mana kita secara sadar maupun tidak sadar itu selalu mengikuti perkembangan tren yang ada. Ini sebagian besar terpengaruh oleh sosmed sih ya, biasanya karena sosial media itu bisa didapat informasinya dengan cepat, dengan kapan aja, di mana aja, bahkan dari rumah, karena setiap orang pasti untuk saat ini memiliki HP atau ponsel. Nah, dari bermain sosmed ini biasanya tuh kita suka kayak scroll, meskipun yang kita scroll itu bukan kayak barang-barang jualan orang atau apa, tapi kadang-kadang ada aja gitu ya iklan yang masuk dalam beranda kita. Nah, dari kegiatan scroll atau berselancar di dunia maya ini, kadang-kadang tuh dalam berapa menit atau dalam berapa jam kita tuh ada aja gitu ya untuk mengklik suatu barang karena kepingin atau karena tertarik, atau kadang-kadang kita melihat influencer yang sedang mengiklankan barang-barang tertentu, terus kelihatannya itu sangat menarik untuk dimiliki juga karena semakin banyak influencer ataupun semakin banyak market yang memasarkan barang tersebut, sehingga barang-barang tersebut itu menjadi happening atau trending, maka kita serasa tidak mau ketinggalan, atau kita juga pengen harus memiliki barang tersebut supaya mengikuti perkembangan tren, padahal sebenarnya mungkin barang tersebut sedang tidak kita butuhkan saat itu juga. Maraknya perkembangan tren ini mau nggak mau menjadikan keuangan kita sedikit lebih boros, yang nantinya akan berimbas pada kita tidak memiliki tabungan. Karena kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya, dalam satu bulan itu berapa tren barang sih yang sedang dipasarkan atau dihadirkan di sosmed. Nah, kita jadi ikut-ikutan tuh untuk mengklik budget yang seharusnya kita bisa sisihkan untuk anggaran tabungan menjadi kayak untuk belanja impulsif atau belanja yang nggak sengaja kita lakukan karena kita hanya tergoda gitu ya, berlandaskan karena ingin ataupun kepengen mengikuti tren aja gitu. Faktor yang kedua yang menyebabkan kita tidak memiliki tabungan di zaman sekarang adalah hadirnya pay later atau sistem pembayaran beli sekarang, bayarnya nanti. Jadi tuh kita mikir bahwa kita nggak harus ngeluarin uang pada saat ini dan kita bisa belanja barang apa saja yang kita mau, karena toh juga nanti bayarnya sebulan kemudian atau beberapa saat atau waktu kemudian. Padahal hal inilah yang menyebabkan sebagian besar budget yang atau pendapatan yang kita miliki ini terkuras. Nah, budget dari pembayaran pay later ini biasanya kan juga ada berbunga ya, dan penggunaan pay later ini biasanya menimbulkan efek atau kontradiksi candu ketika kita sudah bisa menggunakannya. Misalnya bulan ini iseng-iseng kayak misal karena butuh atau apa kita pakai pay later. Wah, gampang kok, masih bisa dijangkau, masih bisa dibayar. Tapi lama-kelamaan pay later ini juga menghadirkan limit yang semakin besar, sehingga kita merasa bahwa kita difasilitasi nih dengan kayak kredit uang ya ataupun hutang uang gitu secara online yang tidak memerlukan syarat yang besar. Lalu akan menjadi candu gitu loh, yang tadinya kita belanjanya itu karena memang butuh atau terdesak, lama-lama ya karena iseng, karena semakin besar limit yang ditawarkan oleh pay later ini, maka juga semakin besar pula belanja yang kita lakukan. Kondisi ini mau tidak mau harus kita akui akan memakan budget atau pendapatan yang kita miliki, bahkan kadang-kadang nominalnya jauh lebih besar dari setengah pendapatan yang kita miliki. Banyak juga orang-orang yang terjebak oleh pay later ini menjadi kayak gali lubang tutup lubang ya di zaman sekarang. Padahal dulu sebelum ada pay later atau kartu kredit online ini, kehidupan manusia di zamannya waktu itu juga baik-baik aja, meskipun saat itu terjadi problem ekonomi ataupun krisis keuangan, rasa-rasanya tidak sekrusial sekarang.
Faktor yang ketiga yang sering menyebabkan kita nggak punya tabungan adalah sifat konsumtif. Di era digital zaman sekarang, tidak hanya barang-barang kebutuhan rumah tangga maupun barang-barang fashion ataupun dekorasi yang dihadirkan oleh pasar online, tetapi makanan juga iya. Kadang-kadang seringkali karena candu juga bermain sosial media, kayak tadinya tuh nggak iseng-iseng aja gitu buka HP, tapi lama-kelamaan ya udah ngerebah dalam beberapa menit, terus scroll sampai akhirnya gabut, akhirnya mager untuk ngapa-ngapain, timbullah lapar. Terus kita lihat tuh iklan jajanan atau makanan yang lagi viral, atau misal review-review dari food blogger tentang makanan-makanan tertentu, terus kita jadi pengen ya. Lama-kelamaan karena fasilitas yang disediakan zaman sekarang itu mudah, bahkan untuk pembayarannya pun bisa lewat dompet digital, bisa lewat pay later, makanya tuh kita jadi sering untuk pesan makanan hanya karena kepengin termakan iklan oleh influencer yang mengiklankan makanan-makanan tersebut. Seringkali juga keadaan jajan yang berlebihan ini membuat habit yang kurang baik ya, kayak kita aja tuh udah candu gitu bermain sosmed, ditambah lagi mager, terus nggak kenal waktu, lapar, alhasil tinggal klik aja pesan makanan online. Sebenarnya sesekali dua kali tuh nggak masalah, tapi kalau seringkali bahkan setiap hari dilakukan, keadaan ini akan menyebabkan budget pendapatan yang kita miliki itu tidak berimbang, karena pendapatan yang kita miliki itu pasti juga tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif aja, tapi untuk kebutuhan lainnya yang sifatnya wajib seperti tagihan-tagihan bulanan. Faktor yang keempat yang sering menyebabkan kita jadi nggak punya tabungan adalah mudahnya fasilitas teknologi yang disediakan di zaman sekarang. Jadi semakin mudahnya proses transaksi atau perbelanjaan yang disediakan di zaman sekarang, hanya lewat online, nggak perlu pergi-pergi keluar, terus juga pembayaran bisa dilakukan dengan digital, maka semakin banyak orang juga yang melakukan pembayaran tertentu dengan cashless atau tanpa cash, karena sekarang rata-rata semua orang sudah menggunakan dompet digital, apapun bentuknya, apapun mereknya, pasti rata-rata semua orang itu punya. Misalnya pakai GoPay, pakai OVO, pakai Dana, dan lain-lain. Iya kan? Bahkan berbelanja offline pun kadang suka membayarnya dengan dompet digital. Sebenarnya ini memudahkan ya, kayak kita nggak perlu bawa dompet-dompet kemana-mana gitu. Tapi transaksi jual beli yang kita lakukan dengan pembayaran digital itu kadang-kadang tuh membuat kita jadi lost control, karena kita tidak lihat fisik uangnya secara langsung. Yang kita lihat hanyalah nominal yang ada di handphone ataupun ponsel kita, kayak cuma segini, padahal ketika kita membayar atau melakukan pembayaran dengan cash atau melihat fisik uangnya langsung, kadang-kadang suka kayak udah banyak gitu ya belanjaannya. Kayak misal kita membayar sesuatu dengan harga 100.000, 150.000, kayaknya tuh udah banyak. Tapi ketika kita melakukan transaksi pembayaran dengan dompet digital, 200-300.000 tuh kayaknya kayak ringan aja, karena kita nggak ngelihat uangnya. Keadaan ini juga yang sering menyebabkan kita jadi nggak punya tabungan di zaman sekarang, karena terfasilitasi ya dengan mudahnya perbelanjaan, mudahnya bertransaksi. Bahkan kadang-kadang tuh kita jadi minus gitu, karena kalaupun habis uang yang ada di dompet digital, kita ambil alternatifnya yaitu dengan pay later. Wah, sebenarnya ini udah nggak sehat banget ya kondisi kalau sudah seperti ini, ketika kita tidak bisa menyikapinya dengan bijak. Faktor yang kelima yang sering menyebabkan kita jadi nggak punya tabungan yaitu kebiasaan memaksakan apa yang sebenarnya belum mampu untuk kita beli, namun kita membelinya sekarang dengan pembayaran melalui pay later maupun pembayaran delay. Nah, zaman dahulu kita diajarkan oleh orang tua kita untuk ketika kita menginginkan sesuatu harus menabung dahulu. Beda halnya dengan zaman sekarang. Mungkin era-era sebelumnya pembayaran barang yang dilakukan oleh pihak ketiga, baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, ini agak masih sulit didapatkan, karena pembayaran lewat jasa pihak ketiga ini pasti membutuhkan syarat yang agak rumit. Kadang-kadang kita yang memang tidak memiliki pekerjaan tetap itu tidak dipercaya ya, seperti lembaga pembayaran dari bank atau pembayaran kredit ataupun leasing gitu, harus melakukan syarat-syarat tertentu, dan juga kartu kredit secara offline. Namun di zaman sekarang semuanya tuh kayak lebih gampang, karena secara online itu sudah bisa mendapatkan segalanya. Bahkan tidak perlu syarat-syarat khusus untuk mendapatkan pinjaman dari online tersebut. Tentu ini dampaknya akan buruk, jadi boro-boro untuk nabung ya, yang ada kita terus bekerja untuk melunasi hutang-hutang yang ada. Oke teman-teman, itu dia kelima faktor yang menyebabkan kita nggak punya tabungan di zaman sekarang. See you next video ya, assalamualaikum, bye.